Halo, gimana kabarnya hari ini? Baik Kak, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sebelumnya kan kita udah kenalan lewat via WhatsApp kan, tapi alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri lagi secara langsung. Nah, perkenalkan nama saya Ana Aulia, biasanya kawan-kawan manggilnya Ana sih, jadi panggil aja Ana. Senang berkenalan dengan kamu. Kenal Kak. Sebelumnya makasih ya udah bersedia menyempatkan waktunya untuk diwawancarai terkait konversi agama. Sama-sama Kak, saya juga senang bisa mewawancarai Kakak dan bisa membantu Kakak. Sebelumnya kan kita udah kenalan di WA, tapi kan cuma sebatas nama aja kan. Boleh nggak saya lanjut perkenalan kita mengenai biodata kamu? Boleh nggak? Boleh Kak? Kemarin kan udah nama, sekarang saya pengen tahu kamu nih lahir di mana, tanggal berapa gitu. Saya lahir di Sintang Kak, tanggal 7 Januari 2009. Oh, 2009 ya, berarti Iya. sekarang udah 16 tahun. Iya Kak, benar. Nah, kalau udah 16 tahun berarti sekarang kelas berapa sekolahnya? Sekarang kelas 1 SMA Kak. Kelas 1 SMA. Selanjutnya kamu dari suku apa? Saya gabungan Kak dari Cina sama Dayak. Gabungan dari Cina dan Dayak ya. Iya. Tinggal di mana? Asal mana? Saya tinggal di Kampus 10 sih Kak. Saya di sini mondok di Pontianak. Oh, aslinya Kampus Hulu tapi di Iya. Pontianak mondok. Oke. Selanjutnya kira-kira udah berapa lama lah jadi mualaf? Saya dari kelas 6 SD udah sekitar 4 tahunan Kak. Oke, berarti udah sekitar 4 tahunan ya. Nah, gimana kalau biodatanya ini udah, terus gimana kalau kita misalnya kita lanjut ke cerita tentang konversi agamanya? Jangan sungkan-sungkan, santai aja, anggap aja cerita sama kawan sendiri. Boleh Kak. Nah, selanjutnya kira-kira boleh nggak diceritakan kayak apa sih alasan akhirnya memutuskan untuk jadi mualaf? Kayak ini kan keputusan besar tuh, kira-kira apa yang melandasi hingga akhirnya mengambil keputusan ini? Iya Kak. Dari kecil tuh saya udah di lingkungan banyak orang Islam, jadi saya punya teman cewek. Dia juga beragama Islam. Jadi saya tanya ke dia, bagaimana sih caranya kalau mau masuk Islam tuh? Terus dia jawab, harus mandi pakai air jeruk. Saya percaya aja sih Kak, dia bilang begitu. Namanya juga anak kecil kan Kak. Nah, sejak saat itu saya sudah punya keinginan untuk masuk Islam, tapi saya takut ayah saya marah. Awalnya saya beragama Katolik, tapi karena ayah saya menikah lagi dan dia masuk Islam, jadinya saya ikut masuk juga. Berarti tadi karena punya kawan yang Islam, terus juga karena ayahnya nikah lagi, hingga akhirnya ayahnya juga memutuskan masuk Islam, terus kamu juga masuk Islam. Iya Kak. Selanjutnya kira-kira boleh nggak nih tolonglah ceritakan kayak gimana sih proses saat kamu tuh jadi mualaf? Boleh Kak. Awalnya saya ikut sahabat saya pergi mengaji. Padahal waktu itu saya masih beragama Katolik. Nah, saat datang saya ditantang oleh pengurus masjid untuk menyelesaikan Iqra 1 dalam sebulan. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikannya Kak dalam waktu kurang dari sebulan, dan saya melanjutkan ngaji sampai Iqra 3. Tak lama dari menyelesaikan tantangan saya, akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, saya juga sudah hafal syahadat dari sebelum masuk Islam Kak. Mungkin karena faktor berteman dan orang sekeliling saya banyak yang beragama Islam ya Kak. Masya Allah, ada hafal syahadat sebelum pas masuk Islam ya. Selanjutnya karena kan awalnya agamanya Katolik hingga akhirnya pindah ke agama Islam. Nah, kira-kira ada nggak tantangan yang dihadapi sama kamu saat sudah menjadi orang Muslim gitu? Bisa dari sekolah, dari akademik, atau dari orang-orang sekitar gitu? Ada Kak. Tantangannya banyak banget Kak. Orang-orang di kampung saya mayoritasnya nggak bisa menerima saya pindah agama.
saya dihujat satu kampung, dibully di sekolah, dibilang kalau kamu masuk Islam dosa, kan udah dibaptis. Tuh ada juga yang bilang dia mah Islam KTP gitu kak. Bahkan kepala sekolah pernah mengancam saya nggak bakal dinaikin kelas. Ada guru yang fitnah saya masuk Islam karena dipaksa ayah, padahal itu murni dari kemauan saya sendiri kak. Pasti berat ya buat kamu, kayak masih sekecil itu, masih remaja, tapi kayak udah mendapatkan bulian karena pilihan kamu sendiri yang mau pindah agama. Selanjutnya kira-kira saya mau nanya tentang tanggapan dari orang keluarga besar gitu. Tadi kan sebenarnya saya mau nanya lingkungan komunitas agama sebelumnya, tapi kan tadi udah dijelaskan kalau mereka nggak bisa nerima kan, kayak menganggap kamu tuh hanya Islam KTP dan Islam bukan karena kemauan kamu sendiri. Nah, kalau kira-kira dari keluarga besar gitu, gimana tanggapan mereka waktu kamu jenguk? Saya nggak terlalu dekat juga dengan keluarga besar karena mereka tinggal jauh kak. Tapi sekarang seiringnya waktu, orang-orang bisa menerima saya sebagai muslim. Awalnya berat, tapi alhamdulillah bisa saya lalui. Alhamdulillah, perjalanan kamu nih patut diapresiasi karena yang pertama tadi kamu masih remaja, terus udah mengalami hal seberat itu, dibully banyak orang karena pindah agama kan. Nah, selanjutnya kira-kira ada nggak kesulitan saat kamu melakukan penyesuaian terhadap komunitas orang-orang muslim? Nggak sulit sih kak. Saya merasa diterima dan bisa berbaur dengan baik dari segi agama ataupun lingkungan. Saya juga disupport dengan orang tua kak. Alhamdulillah senang dengannya. Setelah banyak rintangan, ternyata ada orang yang menerima kamu apa adanya dan mau mensupport kamu. Selanjutnya saya mau nanya tentang gimana nih kira-kira penyesuaian kamu dengan ajaran agama Islam, karena kan tadi di awal kamu juga udah bilang kamu sebelum masuk Islam juga udah bisa mengaji, bahkan hafal 2 kalimat syahadat. Kira-kira ada nggak kesulitan waktu kamu udah masuk dalam agama Islam? Alhamdulillah buat saya itu mudah kak. Dan saya juga bersyukur udah dikasih otak encer, jadi cepat nangkap dan mudah dipahamin aja. Alhamdulillah kalau kayak gitu, berarti kamu nggak merasa kesulitan dalam belajar, dengan komunitas muslim juga nggak kesulitan ya. Oke, kalau gitu sekian wawancara. Itu aja sih sebenarnya pertanyaan dari saya. Makasih banyak lah ya udah mau menyediakan waktunya, udah mau terbuka dan mau berbagi cerita sama saya. Terakhir saya mau minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang sopan atau menyinggung hati. Terima kasih ya udah mau bersedia wawancara.